Ya, bertemu dengan saya lagi, Hendrik Kusnandi Wijaya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang shortwave diathermy atau SWD, salah satu alat terapi ya. Apa sih sebenarnya SWD itu? Shortwave diathermy itu sebenarnya itu apa sih? Shortwave diathermy adalah alat terapi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Diathermy gelombang pendek ya, seperti itu bisa demikian dikatakan. Dilakukan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi 1 sampai 100 MHz sampai mega. Kemudian efek prinsip diathermy gelombang pendek pada tubuh adalah produksi panas di jaringan. Panas maksimum diproduksi di jaringan lemak yang menghasilkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu menyebabkan relaksasi otot dan meningkatkan efisiensi tindakan mereka. Hal ini meningkatkan suplai darah, memastikan kondisi optimal untuk kontraksi otot. Efek terapeutik diathermy gelombang pendek digunakan untuk perawatan struktur dalam dan superficial. Nah, seperti itu. Kemudian cara kerjanya. Pertama, tegangan masuk. Ada interlock sebagai pengunci apabila pesawat terlalu panas. Switchnya maka akan berpindah. Terdapat TR1, timer yang secara manual. Terdapat foot switch dan S2 sebagai saklar atau saklar 2 ya, menjalankan pemanasan. Di saat tegangan masuk maka PL1 menyala sebagai indikator sebagai adanya tegangan. Trafo primer mendapat tegangan sehingga trafo sekunder secara otomatis juga mendapat tegangan dan terjadi pemanasan filamen, dan juga trafo tegangan tinggi bekerja. Dari pemanasan filamen dan trafo tegangan tinggi bekerja, maka akan memberikan osilasi pada tabung di rangkaian osilator. Di rangkaian osilasi ini yang akan memberikan frekuensi atau membangkitkan frekuensi. Untuk mengatur frekuensi dilakukan oleh tuning oleh teknisi dan dapat diketahui dengan menggunakan frekuensi counter. Nah, ini adalah itunya teman-teman, diagramnya, diagram pengawatannya. Bisa dilihat seperti demikian. Kemudian untuk penempatan alat di shortwave diathermy adalah dengan menyimpan dengan baik di tempat yang datar dan kering di ruang terapi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengoperasian dan instalasi alat. Pertama, ambil pesawat dari penyimpanan, periksa kabel sumber daya apakah dalam keadaan siap pakai. Kemudian atur posisi elektrode supaya dalam keadaan siap pakai. Kemudian periksa sumber daya listrik yang tersedia dan harus sesuai dengan kebutuhan pesawat SWD. Jangan menggunakan pesawat SWD pada saat tegangan tidak sesuai dengan kebutuhan pesawat. Kemudian hidupkan pesawat dengan power switch pada posisi on. Biarkan pesawat hidup selama lebih dari 1 menit, kurang lebih 1 menit untuk pemanasan pesawat. Kemudian persiapkan pasien yang akan diterapi. Periksa pasien dengan teliti sehingga tidak ada unsur logam yang dipakai pasien. Bagian yang diterapi harus bebas dari luka atau basah. Kemudian pilih dan pasang elektrode sesuai dengan objek yang akan diterapi. Aturlah waktu terapi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian aturlah besar intensitas panas output sampai pasien merasakan hangat. Setelah proses terapi selesai, matikanlah pesawat dengan menekan power switch pada posisi off. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pemeliharaan alat, setelah selesai menggunakan pesawat, putarlah parameter pada posisi minimum. Lepaskanlah kabel sumber daya dari pesawat dan simpanlah pada tempatnya. Aturlah posisi tangkai elektrode. Lepaskan elektrode yang jarang dipakai. Bersihkan pesawat dari debu dan bekas-bekas telapak tangan yang mengandung keringat. Perbaikilah pesawat dari kerusakan-kerusakan ringan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk perbaikan, jika alat tidak menyala, maka cek bagian sumber listrik dan screen seperti itu, dan juga kabel-kabelnya ya. Kemudian ini saya mengambil salah satu kerusakan dari salah satu jenis pesawat SWD ya. Untuk biasanya kan di monitor ada kode-kode seperti itu jika terjadi error. Nah, untuk yang pertama saya ambil adalah kode E232. Pasien menarik kabel, tarik keselamatan pasien untuk menghentikan output unit. Cari tahu mengapa akord ditarik dan periksa kulit pasien di bawah aplikator jika perlu.
Kemudian kode E234 yang berarti aplikator drum induktif dihubungkan dengan bantalan karet lunak kapasitif yang dipilih pada panel membran. Kemudian untuk kode E235, aplikator drum induktif tidak terhubung ketika drum induktif dipilih pada panel membran. Jadi ya dihubungkan ya. Kemudian banyak di monitor dia mengeluarkan kode E yang bervariasi, berganti-ganti. Itu permasalahan seperti itu sebenarnya seperti apa solusinya? Yang pertama adalah coba nyalakan dan matikan unit lagi untuk melihat apakah kode kesalahan teratasi. Jika tidak, unit memerlukan servis. Ya, seperti itu. Kemudian untuk analisis teknis, penempatan susunan elektroda, saya ambil dari penempatan susunan elektrodanya ya. Kontraplanar. Yang pertama paling baik, penetrasi panas ke jaringan lebih dalam di permukaan perlawanan dengan bagian terapi. Kemudian adalah koplanar. Elektroda berdampingan di sisi sama dengan jarak elektroda adekuat. Pemanasan superficial, jarak antara kedua elektroda lebih lebar daripada elektroda. Terus kemudian adalah crossfire treatment. Setengah terapi diberikan dengan elektroda satu posisi, setengah terapi diberikan elektroda posisi lain. Pemanasan jaringan dalam seperti untuk organ pelvis. Kemudian adalah monoplanar. Elektroda aktif di atas satu lesi bila yang dituju lokal dan dangkal. Nah, kemudian adalah penerapan prinsip ketiganya. Nah, di sini overdosis akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Jadi jangan kita memberikan dosisnya jangan terlalu banyak juga, nanti sakit benar itu di situ panas. Kemudian adalah pasien dengan perangkat logam implan seperti alat pacu jantung, prostesis atau perangkat intrauterin. Energi elektromagnetik yang digunakan dalam diatermi dapat menyebabkan panas yang ekstrim pada perangkat logam seperti peneliti tulang, penambalan gigi, dan jahitan logam. Bagian ini dapat menyebabkan luka bakar pada jaringan yang berdekatan. Maka dari itu, untuk pasien sebelum diberlakukan terapi menggunakan SWD ini, dia kan harus dicek dulu, harus bebas dari logam dulu, karena dapat berakibat yang cukup menyakitkan seperti itu. Kemudian adalah pasien dengan gangguan sensasi termal, mereka yang nggak kuat sama panas, atau bisa jadi mereka yang tidak tahan panas, atau kulitnya terlalu mudah untuk iritasi, seperti itu. Jangan dioleskan di atas rahim ibu hamil. Untuk ibu hamil jangan menggunakan ini ya. Nah, kemudian terima kasih karena telah menonton video saya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun mau kritik dan saran serta penambah edukasi dari yang saya jelaskan belum pas, boleh ditulis di kolom komentar sebagai kritik bagi saya supaya saya dapat menjadi lebih baik lagi dalam buat video. Nah, untuk permintaan penjelasan alat yang lain lagi boleh tulis juga di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.